Panitia Hari-Hari Besar Gerejawi PHBG Jemaat GPM Somlaki melaksanakan kegiatan pembukaan kerja panitia dengan sorotan tema membangun toleransi antar umat beragama melalui aksi menjaga dan merawat lingkungan dalam rangka menyongsong MTQ ke-29 tahun 2022. Dalam wujud realisasi sidang yang ke-36 Jemaat GPM Somlaki, Panitia Hari-Hari Besar melaksanakan aksi nyata, yaitu melaksanakan pembersihan kota Somlaki secara serentak melalui kegiatan Kalesang Kampung dalam rangka menyambut penyelenggaraan MTQ ke-29 di tingkat Provinsi Maluku yang dimulai pada tanggal 18 sampai 24 Maret 2022. Dalam kegiatan tersebut, Panitia PHBG bertekad untuk menggelar kegiatan dengan cara merawat kehidupan dalam membangun relasi antar umat beragama. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, Gereja Protestan Maluku telah menyatakan komitmen dalam rangka mendukung sepenuhnya pelaksanaan MTQ di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Panitia Hari-Hari Besar Gerejawi Jemaat GPM Somlaki tahun 2022 akan melaksanakan kegiatan awal setelah pembukaan di hari ini dengan tema toleransi dan lingkungan. Maka tema ini juga menjawab tema besar kita GPM untuk 5 tahun ke depan, sekaligus juga untuk subtema tahun pertama tentang bagaimana cara kita membela kehidupan dengan merawat kehidupan ini dengan baik dalam membangun relasi antara manusia dan manusia, tetapi juga relasi dengan lingkungan, ya. Bagaimana upaya kita untuk merawat lingkungan ini dengan baik, ya. Karena itu kami memberikan apresiasi, ya, karena tanda ini hanya tanda bahwa panitia akan menggelar kegiatan yang menunjukkan cara kita merawat kehidupan dalam membangun relasi dengan saudara-saudara kita, sebagai bagian kita menghargai perbedaan, ya, dan juga cara kita untuk merawat lingkungan, sebab dengan merawat lingkungan maka keberlangsungan hidup ini akan tertata dengan baik. Iya Ibu, terima kasih Ibu. Singkat saja, satu pertanyaan lagi Ibu. Singkat saja, harapannya apa Ibu untuk kegiatan hari ini maupun seluruh rangkaian PHBG di tahun 2022 ini? Harapan terbesar dari Ibu Ketua Majelis Jemaat. Ya, harapan pertama adalah mungkin kita akan menghadapi momen besar MTQ, ya, dan GPM sudah menyatakan komitmen siap untuk mendukung, ya, kegiatan MTQ ini dengan baik. Dan ini cara kita memulai, ya, bukan mulai tapi semakin memperkuat hubungan toleransi kita dengan saudara-saudara kita yang ada untuk menciptakan rumah yang aman dan damai di daerah. Luar biasa Bapak Ibu, tepuk tangan untuk Ibu Ketua Majelis Jemaat. Puji Tuhan, sungguh luar biasa. Hari ini Tuhan boleh mempertemukan kita di tempat ini. Ini pertanda bahwa sukacita besar bagi sektor 10, teristimewa bagi seluruh warga jemaat GPM Somlaki. Oke, terima kasih. Bapak Ketua, kita minta waktu sebentar. Boleh? Iya, kalau kita lihat di sini, biasa orang bilang Bapak Ketua adalah motor penggerak untuk suatu kegiatan. Tapi supaya lebih akrab dengan Bapak Ibu, beta panggil Bapak Ketua dengan sapaan Buyan Jue, bisa? Boleh. Bisa. Iya Bapak Ketua. Bapak Ibu, Bapak Ketua ini sapaannya adalah Buyan. Bapak Yan, saya telepon. Bapak Yan, hari ini kalau kita melihat situasi dan kondisi adalah kegiatan pertama dalam acara pembukaan kegiatan seluruh rangkaian PHBG 2022. Menurut Bapak Yan, apakah Bapak Yan dengan panitia sektor 10 siap untuk mensukseskan kegiatan-kegiatan agenda gereja dalam tahun 2022? Baik, terima kasih. Yang pertama saya ingin bilang buat seluruh warga jemaat GPM Somlaki bahwa Tuhan itu sungguh baik. Oleh karena itu, dalam tanggung jawab yang sama, maka teman-teman panitia Hari-Hari Besar Gerejawi Jemaat GPM Somlaki sektor 10 tahun 2022 tentu dalam penugasan yang ditugaskan oleh pimpinan Gereja Protestan Maluku, dalam hal ini Ketua Majelis Jemaat GPM Somlaki, yang telah menunjuk dan menetapkan
teman-teman panitia hari-hari besar gerejawi Jemaat GPM Somlaki sektor 10 untuk melaksanakan kurang lebih 7 agenda gereja yang harus kami selesaikan dalam tahun 2022 ini. Tentu dalam gerakan yang sama, kami warga sektor 10 tetap berkomitmen sungguh untuk terus melakukan gerakan perubahan sekaligus dengan tetap berdoa memohon pertolongan Tuhan. Sekiranya semua tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh para hamba Tuhan, oleh pihak gereja dan oleh Tuhan sebagai pemilik pekerjaan ini, tentu kami akan melaksanakan sebaik mungkin sepanjang Tuhan memberikan kita kekuatan dan kesehatan. Iya, luar biasa Bapak. Berarti secara singkat, apakah PHBG 2022 siap? Tentu secara jujur kami katakan dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan, disaksikan oleh seluruh warga jemaat Kota Somlaki, mulai dari sektor 1 sampai dengan sektor 20, bahwa kami panitia hari-hari besar gerejawi Jemaat GPM Somlaki tahun 2022 sektor 10 siap melaksanakan agenda gerejawi sampai dengan berakhir tugas yang telah ditetapkan berdasarkan keputusan Majelis Jemaat GPM Somlaki. Yang saya hormati Ketua Majelis Jemaat GPM Somlaki, berkenan saya menyapa Ibu Pendeta YH Subono yang boleh berkenan hadir dalam acara pembukaan panitia hari-hari besar gerejawi sektor 10 tahun 2022. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu Badan Pembantu Pelayanan di tingkat jemaat, sektor dan unit pelayanan, serta para undangan sekalian yang mungkin saja berkenan hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati serta saya cintai dan saya banggakan teman-teman panitia hari-hari besar gerejawi Jemaat GPM Somlaki sektor 10 tahun 2022 yang diberkati Tuhan. Tak lupa juga saya menyampaikan yang terhormat Bapak Cidon Kalmenutu yang berkenan hadir, selain beliau sebagai Majelis Jemaat GPM Somlaki, tapi dalam tanggung jawab beliau juga sebagai pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, izinkan saya atas nama teman-teman panitia hari-hari besar gerejawi sektor 10 menyampaikan selamat bagi Bapak John yang telah hadir dalam acara pembukaan panitia hari-hari besar gerejawi hari ini. Kesibukan di ladang pengabdian masing-masing terkadang membuat kita hampir tidak mempunyai waktu untuk bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi. Namun di saat ini kita semua patut bersyukur, walaupun kita semua masih melakukan aktivitas di tengah kondisi pandemi, akan tetapi kita semua masih diperkenankan Tuhan untuk bertemu di Balai Pembinaan Umat Sejahtera sebagai sebuah keluarga besar pelayan Tuhan bersama seluruh anggota jemaat GPM Somlaki. Untuk itulah puji dan syukur patut kita persembahkan kepada Yesus Kristus, Kepala Gereja, yang selalu setia menopang kehidupan ini dan memberikan kita kesempatan untuk bertemu di dalam kasih guna mengikuti acara pembukaan panitia hari-hari besar gerejawi Jemaat GPM Somlaki sektor 10 tahun 2022. Bapak Ibu jemaat yang kita kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seperti kita ketahui bersama bahwa pelaksanaan pembukaan panitia hari-hari besar gerejawi adalah sebuah tuntutan organisatoris yang harus dijalani oleh gereja sebagai sebuah persekutuan di tengah-tengah dinamisasi umat yang bergerak dengan begitu cepatnya. Untuk itu, panitia hari-hari besar gerejawi Jemaat GPM Somlaki dibentuk dan dilantik setiap tahun secara bergiliran antar sektor yang bertujuan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab demi suksesnya penyelenggaraan kegiatan pada saat perayaan hari-hari besar gerejawi yang terdiri dari 1. Perayaan Jumat Agung, Paskah Kristus, HUT Pelayanan Perempuan GPM, HUT Gereja Protestan Maluku, HUT Pelayanan Laki-laki GPM, Natal Kristus, dan HUT SMTPI.
Dengan demikian, semua rangkaian perayaan hari-hari besar gerejawi ini perlu dikemas dengan baik sehingga dapat memberikan dampak positif yang sangat bermakna bagi kesaksian iman umat sebagai wujud pengutusan Kristus bagi kita umatnya. Bapak Ibu hadirin yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, adapun kebutuhan anggaran yang dibutuhkan dalam membiayai seluruh rangkaian kegiatan perayaan hari-hari besar gerejawi, antara lain yang pertama, bantuan dari kas jemaat GPM Somlaki, yang kedua, aksi penggalangan dana panitia, yang ketiga, bantuan atau sumbangan dari perorangan, kelompok, lembaga yang bersifat tidak mengikat, dan yang keempat, usaha lainnya yang dianggap sah. Untuk maksud tersebut di atas, sebagai wujud realisasi salah satu rekomendasi sidang yang ke-36 Jemaat GPM Somlaki, maka panitia hari-hari besar gerejawi melaksanakan salah satu bentuk aksi nyata, yakni bersih kota Somlaki secara serentak melalui kegiatan Kalesan Kampung dalam rangka menyambut penyelenggaraan kegiatan MTQ yang ke-29 tingkat Provinsi Maluku yang dimulai tanggal 18 sampai dengan 24 Maret 2022 di kota Somlaki. Bapak Ibu yang kita kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui kesempatan ini pula izinkan kami mengajak Bapak Ibu saudara-saudara sektor 1 sampai dengan sektor 20 yang hadir di saat ini, kiranya dapat mengingatkan seluruh anggota sektornya masing-masing untuk berpartisipasi dalam kegiatan Kalesan Kampung yang pelaksananya dimulai pada hari Jumat 11 Maret 2022 pukul 6.30 waktu Indonesia Timur. Dengan demikian kita akan bersama-sama seluruh elemen, baik pemerintah daerah, instansi vertikal, TNI dan Polri, instansi swasta, pimpinan gereja, pengusaha dan masyarakat Kota Somlaki akan bersama-sama berpartisipasi dalam rangka kegiatan hari esok. Bapak Ibu jemaat yang kita kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selanjutnya melalui kesempatan baik ini, izinkan kami mohon kesediaan Ketua Majelis Jemaat GPM Somlaki agar berkenan membawakan sambutan sekaligus membuka dengan resmi kegiatan perayaan Hari-Hari Besar Gerejawi tahun 2022. Akhirnya, izinkan saya sebagai Ketua Panitia Hari-Hari Besar Gerejawi Jemaat GPM Somlaki menyampaikan yang pertama, terima kasih yang tulus kami sampaikan kepada Ibu Ketua Majelis Jemaat GPM Somlaki bersama seluruh perangkat pelayan yang telah dengan setia mendampingi kami dalam rangka untuk membicarakan dan mendiskusikan semua agenda-agenda gerejawi yang telah kami lakukan. Terima kasih pula kami sampaikan kepada yang terhormat teman-teman panitia yang telah dengan tulus ikhlas mendampingi kami bersama-sama dalam rangka mendiskusikan juga kegiatan panitia hari-hari besar gerejawi yang akan kami laksanakan dalam tahun 2022 ini. Izinkan kami juga menyampaikan terima kasih yang sangat dalam kepada Ibu Pendeta Sileti sebagai pendeta pendamping dan juga kepada majelis pendamping yang telah dengan setia mendampingi kami dalam rangka untuk membicarakan agenda-agenda gerejawi di sektor 10 tahun 2022 ini. Akhirnya, atas nama panitia, kami menyampaikan permohonan maaf jika hari ini ada rekan kami, ada Ibu Liva Rakunila yang tidak sempat berkenan hadir dalam acara ini karena memang beliau sementara ini berduka di Jakarta sehingga beliau tidak sempat hadir. Sebagai orang Kristen, saya sebagai ketua panitia menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya keluarga dari Ibu Uli Paratimena. Akhirnya Bapak Ibu saudara-saudara, melalui tempat ini sebelum saya mengakhiri semua laporan ketua panitia ini, izinkan saya juga menyampaikan selamat ulang tahun bagi Ibu Pendeta Tomasoa yang pada hari ini berulang tahun. Selamat juga buat Mula Pidi dan Nyong Fango. Mereka bertiga ini adalah warga sektor 10 yang puji Tuhan hari ini mereka boleh berada dalam usia yang baru. Semoga Tuhan Yesus senantiasa memberkati Ibu Pendeta Nyong Fango dan
Nona Vidi dalam perjalanan kehidupannya. Demikian yang dapat kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik. Mendahulunya kami sampaikan banyak terima kasih. Teriring salam dan doa, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Shalom. Lingkungan yang bersih merupakan aset berharga bagi keberlangsungan kehidupan semua. Sehingga oleh tanggung bersama menjaga dan merawat kelestarian. Suatu ketika terjadi percakapan menarik antara tempat sampah yang kering dan tempat sampah yang basah. Kenapa sih po mau bebas sih? Kenapa? Aku jadi bebas. Mau pergi pada aku. Sampah-sampah, kamu ini kenapa Seng masuk dalam kantong, mau kamu ada talamburan di mana-mana. Ih, kenapa kamu masuk dalam kantong? Manusia yang buang kantongmu. Iya betul, manusia hidup singaturan, asal buang kantong saja. Hilap kah, ikut kah, jalan-jalan kah, dikodong pun suka saja. Iya, orang tahu kalau kantong masih bisa menyebutkan wangi. Dasar manusia-manusia sing kreatif. Padahal kalau dong otak bajalang, dong bisa olah katong kerja di tempat tisu, piring, bingkai foto, tirai, tas dan lain-lain. Itu akan sudah. Dia cuma dikatakan biasa nanti 30 tahun berikutnya akan semakin berkenal. Iyo kawan, katong lai. Dong buang katong di got kakinya kalau udah katong terkumpul jadi satu labobo. Terus dong kasalah katong lai. Keesokan harinya, ada 3 orang pemuda masjid yang sedang membersihkan tumpukan sampah di depan masjid mereka. Teman-temannya, mari katong pikas bersih sampah-sampah itu. Nanti orang-orang datang sholat mengakan bubur. Iyo, ini kan cuma bersih toh. Jadi katong harus pergi kas bersih katong pembersih. Tamang-tamange, mari katong pergi kasih bersih. Tiga orang anak sekolah minggu ini baru pulang dan melewati depan masjid. Kawan, kamu ya om 3 di depan masjid. Dong ada bersih sampah itu. Katong pergi bantu dong. Ih, jangan bu. Ini dong masjid jadi kasih waktu kerjasa atau Kristen bu. Yes, paling cari muka sekali. Barang pas agama Islam. Katong bantu saja toh. Katong kan tinggal di sini. Barang sampah ada agama, nah Islam pilih Islam, Kristen pilih Kristen. Jadi apa salahnya katong bantu? Oh iya itu, katong tinggal di sini lah itu. Iyo, lagian suai begini. Beta mama bilang kata katong tuan rumah, jadi katong mesti jaga katong pun lingkungan. Dengan demikian, mari kita membangun toleransi antar umat beragama melalui aksi menjaga dan merawat lingkungan.
Bapak Ibu berikan tepuk tangan